Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak semua sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah. Sebelum belajar, kita bersama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini kita akan belajar materi bangun ruang, yaitu prisma bersama Bu Lia. Apa pengertian dari prisma? Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai sepasang sisi kongruen dan sejajar serta rusuk-rusuk tegak dan sejajar. Dua bangun yang membatasi tersebut disebut dengan bidang alas dan bidang atas, atau bisa disebut juga alas dan tutup. Alas dan tutup prisma bentuknya dan letaknya sama dan sejajar. Benda-benda yang berbentuk prisma, contohnya yang pertama adalah kolam renang, yang kedua adalah dadu, yang ketiga adalah kaleng susu, yang keempat adalah rubik, yang kelima akuarium, dan yang terakhir adalah coklat. Ya, di situ bentuknya adalah menyerupai prisma segitiga. Penyebutan nama prisma itu berdasarkan bentuk alas dan tutupnya. Contoh yang pertama, prisma yang alas dan tutupnya berbentuk segitiga disebut prisma segitiga. Prisma yang alas dan tutupnya berbentuk segi empat disebut prisma segi empat. Jadi, balok dan kubus termasuk prisma segi empat karena alas dan tutupnya berbentuk segi empat. Yang ketiga, prisma yang alas dan tutupnya berbentuk segi lima disebut prisma segi lima dan seterusnya. Kalau alas tutupnya segi enam, maka disebut prisma segi enam dan seterusnya. Yang keempat, semakin banyak jumlah sisi pada sisi alas dan tutupnya, maka bentuk sisi alas dan tutupnya akan mendekati bentuk lingkaran. Jadi semakin banyak ya, misalnya segi 100, segi 1000 itu lama-lama bentuknya mendekati bentuk lingkaran. Dan yang terakhir, prisma yang alas dan tutupnya berbentuk lingkaran disebut tabung. Unsur-unsur dalam prisma segitiga. Perhatikan gambar. Di layar sudah ada gambar prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Kita pelajari unsur-unsurnya. Yang pertama adalah titik sudut. Yang disebut titik sudut adalah titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Total semuanya berjumlah 6 titik sudut. Sedangkan yang disebut rusuk, yaitu yang pertama, kita amati yang berwarna merah, segitiga berwarna merah yang di bawah disebut rusuk alas, yaitu AB, BC, dan AC. Jadi ada ruas garis AB, BC, dan AC. Sedangkan rusuk atas atau berada ditutup, perhatikan segitiga warna merah yang di atas itu merupakan tutup prisma, yaitu rusuknya disebut rusuk DE, rusuk EF, dan rusuk DF. Sedangkan rusuk tegak, perhatikan yang berwarna krem atau kuning itu ya. Rusuk tegak itu ada rusuk AD, rusuk BE, dan rusuk CF. Total semuanya apabila dijumlahkan berjumlah 9 buah rusuk. Selanjutnya sisi. Perhatikan gambar yang berwarna merah di atas itu adalah sisi tutup. Yang di bawah atau sisi ABC itu sisi alas. Sedangkan yang tegak itu ada 3, yaitu sisi ABED, sisi BCFE,
dan sisi ACFD. Jadi sisi tegak ada 3 plus sisi alas ABC dan sisi tutup DEF, maka total semuanya ada 5 bidang sisi. Selanjutnya, jaring-jaring prisma segitiga. Apabila prisma kita bentangkan, maka membentuk jaring-jaring seperti pada gambar. Perhatikan segitiga yang berwarna biru agak tua itu ya, yang di atas disebut sisi atas, sedangkan segitiga yang ada di bawah berwarna biru agak tua itu disebut sisi alas. Sedangkan ketiga buah segi 4 itu merupakan sisi tegak. Perhatikan tulisan tinggi. Tinggi prisma merupakan jarak antara alas dengan tutup prisma. Kita bisa melihat pada rusuk tegaknya itu menghubungkan alas dan tutup itu merupakan tinggi prisma. Jadi tingginya jangan lupa harus menghubungkan alas dan tutup. Sedangkan garis-garis yang lain itu disebut rusuk. Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman anak-anak terhadap materi yang sudah diberikan, Bu Lia berikan latihan soal, salin soal dan jawabannya di buku tulis matematika. Semoga anak-anak bisa memahami materi hari ini. Selamat belajar. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.